Assalamualaikum. Karya-karya pemikir polimatik ini datang belakangan di dunia barat jauh setelah karangan sejawatnya pada abad ke-11 seperti Ibnu Sina dan Ibnu Haytham lebih dulu populer. Melalui 146 karya buku dalam bahasa Arab, sosok ini membuat banyak sarjana modern, muslim atau non-muslim menjulukinya Ustaz fi Ulum atau guru segala ilmu. Beliau adalah Abu Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Biruni atau yang lebih kita kenal dengan nama Al-Biruni. Beliau adalah seorang jenius universal dan punya visi intelektual yang melampaui masanya pada 1000-an tahun silam. Beliau lahir di pinggir Khat, sebuah kota di distrik Khawarazmi, Turkmenistan atau Khiva di kawasan Danau Aral di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam Kekaisaran Persia pada tanggal 4 September tahun 973 Masehi. Masa kecilnya tidak banyak diketahui. Al-Biruni dalam biografinya mengaku sama sekali tidak mengenal ayahnya dan hanya sedikit mengenal kakeknya. Al-Biruni juga disebut sebagai seorang muslim yang taat dan keluarga yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Beliau belajar matematika dan pengkajian bintang dari Abu Nasr Mansur yang banyak dikenal untuk penemuannya tentang hukum sinus. Al-Biruni juga merupakan teman dari ahli pengobatan Ibnu Sina dan pakar etik Ibnu Miskawih di Universitas dan Pusat Sains yang didirikan oleh putra Abu Al-Abbas Ma'mun Khawarazmshah. Ia juga menguasai beberapa bahasa, di antaranya bahasa Yunani, bahasa Suriah, dan bahasa Berber serta bahasa Sanskerta. Yang tak kalah monumental temuan Al-Biruni ialah perhitungan keliling bumi. Sulit kita bayangkan pada abad ke-11 Masehi, 1 milenium lalu, ada orang yang mampu mengukur putaran keliling bumi dengan menggunakan data jari-jari bumi. Sementara ketika itu dari kalangan gereja masih memperdebatkan apakah bumi itu bulat atau datar. Al-Biruni saat itu sudah melakukan perhitungan keliling bumi dengan menggunakan pendekatan perhitungan trigonometri. Pada awal karirnya, ia bekerja untuk penguasa Samanid Mansur kedua, tetapi karena kekacauan politik, beliau harus sering berganti penguasa. Ketika berusia 20 tahun, dinasti Khwarizmi digulingkan oleh Emir Ma'mun Ibnu Muhammad dari Gurgan. Saat itu Al-Biruni meminta perlindungan dan mengungsi di istana Sultan Nuh bin Mansur. Di paruh kedua hidupnya, yaitu antara tahun 1017 hingga 1030 Masehi, Al-Biruni juga mengembara ke India karena ketertarikannya pada budaya India bersama Mahmud dari Ghazni, seorang muslim penakluk benua India, dan di sanalah ia mempelajari bahasa, falsafah dan agama mereka serta menulis buku mengenainya dan dibawa ke Ghaznah, tempat ia tinggal hingga akhir kematiannya. Selama di India, Al-Biruni mampu mengumpulkan banyak pengetahuan tentang budaya India, terutama ilmu eksakta yang ditulis dalam bahasa Sanskerta. Studinya di India menghasilkan mahakaryanya yang berjudul Tariq al-Hindi. Lewat buku ini, Al-Biruni dianggap layak disebut sebagai ahli Indologi pertama dalam arti kata modern. Sebagai astronom, matematikawan, fisikawan, ahli geografi, sejarawan, linguis, etnologis, ahli farmasi, penyair, novelis dan filsuf, Al-Biruni punya kontribusi unik bagi sains.
Ketika berusia 17 tahun, beliau meneliti garis lintang kota kelahirannya Khawarizmi dengan menggunakan altitude maksima matahari. Al-Biruni menemukan 7 metode berbeda untuk menemukan arah utara dan selatan. Ia juga menggunakan perhitungan matematika untuk menentukan waktu pergantian musim secara tepat. Beliau juga menulis tentang gerhana, pergerakan matahari, dan menemukan instrumen untuk membantu studi astronomi. Para astronom bawahan Khalifah Al-Ma'mun 1,5 abad sebelumnya masih mengekor ilmuwan Yunani dan menghitung keliling bumi sebesar 24.000 mil, kurang akurat 4% dari perhitungan modern. Al-Biruni mengukur keliling bumi dengan cara sederhana dan hasilnya hanya meleset kurang dari 1% dari perhitungan modern. Beliau menyimpulkan bahwa keliling bumi adalah 25.000 mil dan perhitungan modern mencapai 24.901 mil. Mulanya Al-Biruni mencari bukit di tepi laut. Lalu dengan astrolab, ia mengukur sudut ketinggian bukit dari 2 titik permukaan air laut yang berbeda. Setelahnya, ia menuju puncak bukit. Dengan astrolab, ia mengukur sudut ketinggian garis pandang di bawah horizon yang tampak dari puncak bukit. Beliau menyadari bahwa titik puncak bukit dan ufuk bisa dibayangkan terhubung dengan titik tengah bumi, sehingga membentuk segitiga siku raksasa. Maka berlakulah hukum sinus. Al-Biruni lalu menghitung hasil pengukuran itu lewat persamaan gabungan trigonometri dan aljabar untuk menemukan rumus penentuan jari-jari dan keliling bumi. Beliau mendapatkan hasil jari-jari bumi senilai 6.339,6 km dengan menggunakan teknik untuk mengukur bumi dan jarak di atasnya menggunakan triangulasi. Hanya berselisih 16,8 km dari nilai modern, yaitu 6.356,7 km. Temuan otentik Al-Biruni ini tercatat dalam buku persembahannya bagi Sultan Mas'ud Al-Ghazna berjudul Al-Qanun Al-Mas'udi atau The Mas'udi Canon. Hal tersebut menegaskan kualitasnya sebagai pionir observasi berbasis metode ilmiah. Ketika beliau menyelesaikan karya ensiklopedianya ini, Sultan Mas'ud, putra dari Mahmud Ghaznawi, pernah mengirimnya koin perak sebanyak 3 unta. Namun Al-Biruni dengan sopan mengembalikan hadiah kerajaan tersebut dan berkata, "Aku mengabdi demi ilmu dan bukan untuk uang." Wacana populer bentuk bumi bulat baru berkembang khususnya di barat pada abad ke-16 Masehi. Seorang astronom, Nicolaus Copernicus, dengan teori heliosentrisnya, kemudian diikuti oleh Galileo Galilei pada tahun 1616 setelah melakukan berbagai penelitian dan mengungkapkan bumi itu bulat. Pada tahun 1492, Christopher Columbus memperkuat kesimpulan bahwa bumi itu bulat berdasarkan penemuan benua Amerika. Namun, nyatanya Al-Biruni telah lebih dulu mengungkapkan teori bumi itu bulat dengan bermodal hanya alat ukur derajat bintang yang disebut astrolab, gunung yang tinggi dengan pemandangan horizon yang rata sempurna, dan ketiga rumus trigonometri. Pendapat Al-Biruni diyakini lebih dekat dengan data-data empiris, berbeda dengan Ptolemeus yang hanya memilih data sesuai teorinya. Al-Biruni memilih data secara ilmiah, termasuk mengkoreksi teorinya ini
dan ini membuat teori heliocentris Kopernikus banyak didukung daripada teori geosentris Ptolemeus. Ketika berusia 22 tahun, beliau menulis beberapa hasil kerja ringkas termasuk kajian proyeksi pemetaan kartografi yang termasuk metodologi untuk membuat proyeksi belahan bumi pada bidang datar. Al-Biruni pernah memaparkan koordinat akurat garis bujur dan lintang 600 kota penting di masanya, lengkap dengan ukuran jarak antar lokasi dan arahnya menuju kiblat. Informasi ini termuat dalam karyanya Kitab Tahdid Nihayat Al-Amakin Litashih Masafat Al-Masakin, atau dalam terjemahannya berjudul Ketetapan Koordinat Lokasi untuk Mengkoreksi Jarak Antar Kota. Ia menulis kitab ini saat dalam perjalanan dari Khawarizmi ke Ghazna pada tahun 1018 Masehi. Kitab Tahdid ini memuat peta dunia buatan Al-Biruni yang melukis dataran bumi dikelilingi perairan luas dan kini disebut Lautan Pasifik, Atlantik, serta Hindia. Beliau juga memberikan ulasan mendalam mengenai bukti-bukti geografis dan biologi soal adanya sejumlah laut luas di barat dan timur yang saling terhubung. Di dalam kitab ini juga Al-Biruni menjelaskan teori asal-usul pembentukan permukaan bumi, sejarah perubahan iklim, dan perbedaan kondisi belahan bumi utara dan selatan. Ketika berusia 27 tahun, Sultan dan Al-Biruni pergi ke Gurgan di Laut Kaspia. Beliau tinggal di wilayah itu selama beberapa tahun. Selama tinggal di Gurgan, beliau telah menyelesaikan salah satu karyanya yang berjudul Al-Attar Al-Baqiyah an Al-Qurun Al-Kaliyah, atau yang diterjemahkan sebagai Kronologi Bangsa-Bangsa Kuno. Buku ini mencatat awal masa peradaban manusia, periode banjir besar, hingga era Nebukadnezar, Alexander Agung, dan masa setelahnya. Kitab ini juga memaparkan rincian sejarah politik, pengetahuan, kiprah para penguasa, budaya, dan sistem hukum pada masa itu, disertai ilustrasi peristiwa. Kitab ini memuat pula detail riwayat penemuan kalender berdasarkan rotasi bulan maupun matahari pada bangsa Persia, Sogdian, Khawarizmian, Yahudi, Suriah, Haramian, Arab, dan Yunani. Beragam bidang pengetahuan juga dibahas dalam buku ini, termasuk angka desimal dan geometri bunga. Sekitar 11 tahun kemudian, beliau kembali ke Khawarizmi. Sekembalinya dari Gurgan, Al-Biruni menduduki jabatan terhormat sebagai penasehat sekaligus pejabat istana bagi pengganti Emir Ma'mun pada tahun 1017. Situasi politik kembali bergejolak menyusul kematian anak kedua Emir Ma'mun akibat pemberontakan. Khawarizmi pun diinvasi oleh Mahmud Ghazni pada tahun 1017. Mahmud lalu membawa para pejabat istana Khawarizmi untuk memperkuat kerajaannya yang bermarkas di Ghazni, Afghanistan. Al-Biruni adalah seorang ilmuwan dan pejabat istana yang ikut diboyong kala itu. Selain itu, ilmuwan lain yang dibawa Mahmud ke Ghazni adalah matematikus Ibnu Irak dan seorang dokter Ibnu Khamar. Untuk meningkatkan kehormatan istana yang dipimpinnya, Mahmud sengaja menarik para sarjana dan ilmuwan ke istana Ghazni. Mahmud pun melakukan beragam cara untuk mendatangkan para ilmuwan ke wilayah kekuasaannya. Ibnu Sina,
sempat menerima undangan bernada ancaman dari Mahmud agar datang dan mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya di istana Ghazni. Meski Mahmud terkesan memaksa, Al-Biruni menikmati keberadaannya di Ghazni. Di istana itu, beliau dihormati dan dengan leluasa dapat mengembangkan pengetahuan yang dikuasainya. Salah satu tugas Al-Biruni adalah menjadi astrolog istana bagi Mahmud dan penggantinya. Dalam kajian mineralogi, Al-Biruni melalui kitab Al-Jamahir fi Ma'rifat Al-Jawahir atau yang dikenal Kitab Lengkap Memahami Batu Permata, menjelaskan metode pengukuran berat, volume, gaya berat, dan warna untuk menentukan keaslian banyak jenis batu dan logam mulia seperti emas, perak, perunggu, batu rubi, batu zamrud, batu lapis jazuli, tembaga, besi, dan lainnya. Menjelang wafat, ia menekuni farmasi dan menulis kitab Al-Saidanah fi Al-Tib atau Kitab Farmasi dan Materia Medica. Buku ini membuatnya dipuji sebagai bapak farmasi Islam. Isi dari buku ini ialah kajian pada sebab penyakit atau etiologi dan penyembuhannya dengan obat dari tumbuhan atau hewan. Isi bukunya ini kaya dengan deskripsi ribuan jenis tanaman asal Arab, daratan Asia, Romawi, dan Yunani. Dalam soal penamaan tanaman, Al-Biruni menerapkan ide binomial nomenklatur seperti temuan Linnaeus pada abad ke-16 dan tak lupa menjelaskan lokasi asalnya. Alhasil, kitab Al-Saidanah tak hanya soal farmasi, namun juga soal sejarah, botani, dan leksikografi. Al-Biruni betul-betul mengesankan dunia keilmuan barat hingga ia pernah diberi berbagai gelar akademik termasuk World's First Great Experimenter. Di antara temuan Al-Biruni dalam dunia fisika adalah pengukuran berat jenis berbagai zat dengan hasil perhitungan yang cermat dan akurat. Namun yang lebih penting lagi ialah piknometer, suatu alat yang digunakan untuk berat jenis cairan berupa gelas. Alat ini selain murah juga cukup mudah untuk dioperasikan. Temuan lainnya adalah elemen astrologi menjadi teks standar dalam quadrivium selama berabad-abad hingga sekarang. Al-Biruni wafat pada tanggal 13 Desember pada tahun 1048 Masehi di usianya yang ke-75 tahun. Al-Biruni adalah tokoh Islam yang mencerminkan salah satu sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Beliau adalah contoh seorang ilmuwan muslim yang melalui penyelidikan dan penemuan ilmiahnya membuat keimanan semakin kuat. Pengalaman studinya dalam bidang astronomi dan geometri serta eksperimen di bidang fisika membuktikan bahwa ada Tuhan Maha Kuasa yang merancang semuanya dengan sempurna. Hal itu menunjukkan bahwa ada keajaiban di alam semesta yang membuktikan bahwa ada sistem terkontrol yang secara cermat mengatur semua hal dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Untuk mengenang jasa beliau, pada tahun 1970, International Astronomical Union atau IAU mencantumkan nama Al-Biruni dalam salah satu kawah di bulan yang bernama The Al-Biruni Creator. Itu merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Al-Biruni, seorang tokoh atau ilmuwan muslim yang serba bisa. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.